selamat berjumpa kembali. Kami hadir menyapa Anda pada hari ini dalam Konbul News. Kami akan menghadirkan kabar terbaru dan isu besar yang terjadi. Dan kami akan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Bersama saya Ibrahim Adel Jatisma dan rekan saya Rena Muna Wijanuari akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan, dan inilah berita selengkapnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol terus mengupayakan penyelesaian konektivitas jalan tol baru yang ada di wilayah Jawa Barat, yakni Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan sepanjang 61,8 km. PT Jasa Marga Persero menargetkan konstruksi proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek Japek 2 Selatan akan rampung pada 2025. Proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan terdiri dari beberapa paket. Saat ini, keseluruhan paket Jalan Tol Japek 2 Selatan sedang dalam tahap pembangunan yang nantinya setelah beroperasi akan menghubungkan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta di Jati Asih, Bekasi dengan Jalan Tol Purbalenyi di Sadang, Purwakarta. Secara keseluruhan, Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan dapat memangkas waktu perjalanan dari Jakarta menuju Purwakarta. Namun perlu diingat dan dilihat dari sisi yang lainnya, dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut dapat memicu dampak-dampak yang tidak diharapkan, baik saat dalam progres pengerjaan hingga jalan tol diresmikan dan beroperasi. Untuk mengetahui kondisi terkini dari progres pembangunan jalan tol Japek 2 Selatan, kami telah terhubung dengan reporter Kaifara dengan kameramen Hanan Zul yang sudah berada di lokasi. Kaifara, silakan laporannya. Baik, Brian, Tena, dan juga pemirsa. Saya mengabarkan langsung dari lokasi di mana proyek pembangunan jalan tol Japek 2 Selatan dibangun. Saya telah berada di Jalan Raya Serang, Cibarusah yang menjadi salah satu lokasi proyek pembangunan jalan tol ini. Saya langsung saja melaporkan kondisi terkini pembangunan jalan tol Japek 2 Selatan di salah satu paketnya, yaitu paket 2B ruas Sukaragam sampai Sukabunga. Dapat Brian, Tena, dan pemirsa lihat keadaan penuh dengan debu, hingga saya harus memakai kacamata dan masker. Hal pertama yang saya rasakan ketika sudah sampai di lokasi proyek ini adalah debu dan polusi yang sangat padat dan mengganggu sehingga membuat sesak dan sulit melihat. Kondisi seperti ini tentu mengganggu segala aktivitas di sekitar tempat proyek tol berlangsung. Dapat pemirsa lihat lebih jelas lagi, situasi arus lalu lintas selalu ramai dan sering terjadi kemacetan. Jadi proses pembangunan jalan tol ini cukup mempengaruhi aktivitas para warga sekitar dan pengendara-pengendara yang berlalu lalang. Dari hal tersebut, banyak yang mengeluhkan pembangunan jalan tol ini baik dari segi lingkungan yang cukup mengganggu, yaitu debu dari tanah atau pasir yang diangkut oleh truk-truk proyek yang nantinya akan dipergunakan dalam pengerjaan pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, paket 2B ruas Sukaragam Sukabunga. Berikut adalah laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Kaifara dan juru kamera Hanan Zul atas laporannya. Pemirsa, kami akan kembali dengan laporan lainnya setelah jeda berikut. Apapun kegiatannya, tetap brownies jawabannya. Kembali bersama kami dalam Konbul News. Langsung saja kita beralih ke reporter selanjutnya, Revalina dan Ulfia, silakan laporannya. Ya, baik Brian, Tena, dan juga pemirsa, saya sudah berada di lokasi pemukiman warga yang dekat dengan proyek pembangunan tol Japek 2 Selatan, paket 2B ruas Sukaragam Sukabunga. Di sini, saya akan menanyakan langsung kepada salah satu warga yang tinggal dekat dengan proyek tol tersebut. Ya baik pemirsa, sekarang saya sudah berada bersama dengan Bapak Ridwan Firdaus yang punya warung nasi joker di Desa Sukaragam, Karangbaru. Ya, baik. Bapak, apakah selama proses pembangunan tol ini ada hal-hal yang mengganggu Bapak?
Kalau masalah mengganggu, kayaknya nggak ada. Alhamdulillah semenjak ada proyek JAPEK 2, semuanya ada berkah. Mungkin masalah polusi udara itu ada dampaknya juga, tapi yang punya warung di pinggir jalan atau rumah-rumah terdekat jalan area tol mungkin ada berkahnya. Kenapa? Itu mata pencarian sehari-hari. Mungkin kayak saya kena polusi udara, saya nggak ngeluh, tapi tetap alhamdulillah berkah. Mungkin yang rumah-rumah yang jauh, yang dekat itu nggak tahu masalahnya. Yang mungkin yang rumahnya dekat tol kebanyakan punya usaha masing-masing. Itu pasti ada positifnya, nggak ada yang negatif. Semuanya alhamdulillah berkah. Semenjak PT Adi Akses semuanya ada berkahnya. Alhamdulillah itu aja. Ya baik, di sini kan seperti yang Bapak bilang tadi ada polusi udara. Bagaimana Bapak menjual makanan itu tuh bagaimana cara agar makanan itu tidak terkena polusinya gitu Pak? Oh, masalah makanan itu semuanya ditutup rapi. Jadi semuanya alhamdulillah jadi anti polusi udara. Cuma tergantung yang jaganya. Ya pokoknya insya Allah masalah makanan semuanya tertutup rapi, aman. Masalah polusi mah ya mungkin kalau istilah arah angin ke kanan ke kiri itu udah risiko, tapi tetap makanan tetap terjaga. Masalah nasi, masalah sayuran semuanya alhamdulillah terjaga. Semuanya aman dan terkendali, itu aja. Intinya kesimpulannya ya alhamdulillah semenjak ada proyek JAPEK 2 semuanya berkah. Nggak ada kendala, nggak ada istilah yang lain. Masalah polisi itu semuanya pasti kena, tapi intinya mah dapat berkah rezeki lancar, itu aja. Terima kasih. Positif ya Pak ya? Banyak positif, nah semuanya berkah, semuanya ya semuanya lancar. Yang rumah-rumah terdekat di proyek JAPEK 2 semuanya mendapat pencarian, itu aja. Terima kasih atas waktunya Bapak. Silakan melanjutkan aktivitas saya kembali. Baik Brian, Tena dan juga pemirsa, sekian laporan dari kami. Kembali ke studio. Baik Revalina dan Lutfiah, terima kasih atas laporannya langsung dari lokasi pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, paket 2 B Ruas Sukaragam Sukabumi. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, dari laporan-laporan yang sudah kami dan rekan kami berikan dan sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, paket 2B Ruas Sukaragam Sukabumi memberikan beberapa dampak. Dampak utama yang paling dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah debu dan juga polusi. Namun dampak positif juga mereka rasakan, yaitu meningkatnya perekonomian. Banyak harapan yang diinginkan dari proyek jalan tol ini. Diharapkan setelah rampung pengerjaan akan dapat mengurangi kemacetan dan memberikan dampak positif yang signifikan pada jalur-jalur yang masuk ke dalam wilayah Jawa Barat. Pemirsa, program Konbul News kami akhiri di sini. Saya Brian Adam Kiajatisma Dan saya Tena Munawi Januari. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.